Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Sumantri dari Teknik Industri 2017, Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu universitas di Jakarta Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 9, praktikum fisika dasar, yaitu mengenai hukum Faraday. Gimana hukumnya? Mari kita lihat. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan beberapa pertanyaan yang sudah diutarakan. Ini adalah beberapa pertanyaan dari modul 9. Semoga teman-teman sudah melihat. Jadi ada 6 pertanyaan yang mendasar atau seringkali ditanyakan di hukum Faraday ini. Yang pertama adalah jelaskan prinsip hukum Ampere dan hukum Faraday. Oke, untuk masuk ke situ, kita akan masuk ke satu-satu dulu. Kita akan membahas satu-satu dulu. Yaitu yang pertama adalah hukum Ampere. Seperti apa sih bunyi hukum Ampere? Hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu arus listrik, ini di perumusan awal hukum Ampere. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menambahkan medan listrik. Itu merupakan tambahan dari Maxwell. Kemudian kalau hukum Faraday seperti apa sih? Hukum Faraday itu terbagi menjadi tiga hukum Faraday. Yaitu hukum yang pertama adalah setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan tersebut, atau kita menyebutnya GGL induksi, seperti itu. Kemudian hukum Faraday yang kedua. Hukum Faraday yang kedua adalah tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup akan sebanding dengan kecepatan perubahan fluksnya. Kemudian hukum Faraday yang ketiga, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik induksi yang sebanding dengan laju perubahan fluks. Jadi kalau misalkan secara umum kita melihat hukum Ampere dan hukum Faraday, perbedaannya itu adalah kalau hukum Ampere dia menghasilkan medan magnetik dari suatu arus. Kalau hukum Faraday justru sebaliknya, dia dari medan magnetik menjadikan arus listrik yang kemudian dia akan menjadi gaya gerak listrik gitu, yang kemudian bisa digunakan untuk menyalakan lampu dan lain-lain. Oke, itu mengenai hukum prinsip hukum Ampere dan hukum Faraday. Kemudian yang kedua adalah hal apakah yang mempengaruhi arus induksi dalam kumparan. Baik, arus induksi dalam kumparan. Ada beberapa yang mempengaruhi. Yang paling sering kita dengar adalah mungkin pakai simulator akan lebih enak ya. Jadi lagi-lagi kita akan menggunakan simulator PHET. Ini simulator yang simple banget dan keren banget untuk mengetahui konsep-konsep dasar fisika dasar. Oke, ini nih. Apa sih yang mempengaruhi kuat medan listrik ya? Kuat arus induksi. Yang mempengaruhi kuat arus induksi dalam kumparan. Oke, kita lihat di sini terlebih dahulu. Jadi yang paling pertama yang mempengaruhi yang bisa dilihat di sini adalah kuat magnetnya. Semakin kuat magnetnya, maka hasil voltage atau tegangan yang dihasilkan itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kalau misalkan magnetnya lebih tinggi, berarti nanti voltage yang dihasilkan juga akan lebih besar. Ini karena ada medan magnet yang lebih besar begitu. Karena medan magnetnya semakin besar, maka arus listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Kemudian yang kedua adalah jumlah lilitan yang digunakan.
Kita lihat kalau misalkan kita menggunakan lilitan yang di atas, lampunya pun menyala, tapi menyalanya tidak terang atau redup seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan lilitan yang di bawah, lampunya akan menyala lebih terang seperti itu. Kemudian yang mempengaruhi berikutnya adalah kecepatan perubahannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, mungkin kita akan menggunakan yang bawah karena lebih terang. Bisa teman-teman lihat kalau misalkan kita gerakinya lambat, maka lampunya pun nyalanya kayak mandet-mandet atau ya kurang terang lah. Jadi dia nggak optimal gitu. Beda kalau misalkan kita geraknya cepat, maka lampunya pun akan menyala terus dan semakin cepat maka akan semakin menyala terus seperti itu. Dan dia akan menyala dengan optimal sehingga cahayanya pun akan semakin terang. Seperti itu. Kemudian ada lagi tidak kayak mempengaruhi ya. Luas penampangnya. Luas penampang dari kumparannya. Jadi kalau misalkan kumparannya luas penampangnya semakin besar, maka hasil yang dihasilkan pun akan semakin besar pula seperti itu. Karena kan tadi seperti teman-teman yang teman-teman ketahui bahwasanya flux itu rumusnya adalah B dikali A kan. Jadi medan magnet dikali dengan si A-nya ini adalah luas penampangnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Jelaskan secara sistematis terbentuknya suatu GGL. Baik, saya akan menjelaskan dengan simulator ini. Jadi, saya menjelaskan secara sistematis ya, bagaimana GGL itu timbul. Mari kita menggunakan satu saja, karena sudah cukup bisa menggunakan satu. Baik, GGL ini akan timbul ketika medan magnet ini akan melewati suatu kumparan, sehingga kumparan ini akan bereaksi dengan medan magnet yang ada dan menghasilkan arus listrik yang mengalir ke lampu ini dan maupun ke voltmeter ini, seperti itu. Jadi ketika digerakkan, kumparannya akan bereaksi. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau ini akan dipengaruhi kecepatan menggerakkannya juga, kemudian luas penampang, dan banyaknya lilitan yang digunakan. Di sisi lain, GGL induksi ini timbul karena tadi adanya flux atau medan magnet dari si magnetnya ini, sehingga dia akan mempengaruhi kumparan yang ada. Seperti itu. Kemudian dia juga mempengaruhinya pun dipengaruhi dengan waktu ya. Jadi kalau misalkan waktunya terlalu lama seperti itu, maka gayanya pun akan sedikit yang timbul. Sebaliknya kalau misalkan waktunya cepat, maka gaya yang timbul akan semakin besar. Itu artinya kita bisa menyimpulkan juga bahwasanya rumusnya GGL induksi itu akan berbanding terbalik dengan waktu reaksinya atau waktu bereaksinya kumparan dengan medan magnet ini. Dan benar saja, seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalkan GGL induksi itu rumusnya adalah jumlah lilitan dikali perubahan flux dibagi dengan perubahan waktu. Jadi perubahan flux terhadap perubahan waktu seperti itu. Jadi dia perubahan flux akan berbanding lurus dengan GGL, sehingga semakin banyak perubahan,
akan semakin besar GGL, semakin banyaknya lilitan, semakin banyak pula GGL. Namun semakin banyak waktu yang digunakan, itu akan memperkecil GGL. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari simulasi yang dilakukan, apa perbedaan kumparan mempengaruhi intensitas lampu? Tentu akan mempengaruhi intensitas lampu. Mari kita lihat. Di sini ada dua kumparan. Ada yang 2 lilitan dan ada yang 4 lilitan. Kalau kita masukkan ke yang 2 lilitan, maka lampunya akan menyala namun redup. Beda jika dibandingkan kita masuk ke yang 4 lilitan. Dia menyalanya akan semakin kuat seperti itu. Next, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apakah perbedaan yang terjadi ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Seperti yang sudah saya jelaskan, ketika magnet dimasukkan ke kumparan, maka medan magnet akan bereaksi dengan kumparan sehingga menimbulkan arus listrik. Seperti itu. Maka perbedaan apa yang terjadi ketika tidak dimasukkan itu tidak akan terjadi arus listrik, tidak akan timbul arus listrik. Namun di sisi lain, kalau kita hanya melihat di hasilnya atau ketika medan magnetnya ini sudah di dalam, pun tidak akan terjadi yang namanya GGL induksi karena medan magnetnya ini tidaklah bergerak. Tidak ada perubahan medan magnet atau perubahan flux yang terjadi di sekitar kumparan ini. Jadi ketika tidak terjadi perubahan, maka tidak ada pula GGL yang timbul seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, bagaimana caranya menghitung besarnya GGL induksi? Cara menghitungnya adalah dengan rumus GGL induksi, yaitu GGL induksi sama dengan N dikali dengan perubahan flux berbanding dengan perubahan waktu. Jadi perubahan flux terhadap perubahan waktu. Jadi teman-teman bisa nginget dari konsep yang sederhana ini, kalau misalkan medan magnet itu kumparan itu bakalan bereaksi ketika medan magnetnya dimasukin, yang artinya ada perubahan flux dan waktu kita masukinnya. Kalau cepat atau lambat seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat juga yang mempengaruhinya adalah lilitannya. Lilitannya semakin besar, maka akan semakin besar pula. Maka teman-teman akan mudah mengingat rumusnya seperti itu. Jadi N dikali perubahan flux terhadap perubahan waktu. N-nya semakin tinggi, maka GGL-nya semakin tinggi. Perubahan fluxnya semakin tinggi, maka GGL-nya juga akan semakin tinggi. Namun ketika perubahan waktunya semakin besar, maka GGL-nya akan semakin kecil. Seperti itu. Kemudian terdapat tanda positif dan negatif itu sesuai dengan kutub yang ada. Jadi kalau misalkan teman-teman masukinnya northnya terlebih dahulu akan minus. Kemudian kalau dimasukinnya southnya dulu atau selatannya dulu akan positif seperti itu. Jadi positif atau negatifnya hanya mempengaruhi arah dari si GGL tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa coret-coret di kolom komen di YouTube ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.